Halo teman-teman dan sahabat JPPR dimanapun Anda berada. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Saya Nurlia Dian Paramita, peneliti senior JPPR, ingin menyampaikan mengapa pilkada harus diundur. Sebuah catatan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pemilihan kepala daerah dilakukan guna mesejahterakan kehidupan rakyat. Pilkada bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Pilkada sampai hari ini sudah diselenggarakan sebanyak 6 kali dan pilkada juga telah mencerminkan proses demokrasi daerah yang melahirkan fragmen positif. Pertama, keikutsertaan masyarakat dalam menentukan figur paslon dan calon tunggal, dan terbukanya gairah masyarakat dalam mengikuti kontestasi demokrasi daerah yang ditunjukkan dengan angka partisipasi politik. Namun demikian, pilkada juga menghadirkan fragmen negatif, yakni politik kekerabatan atau dinasti yang melibatkan pihak keluarga, praktek politik uang seperti pembagian uang dan barang, pembiayaan yang tinggi, yakni pemberian mahar dari calon pasangan kepala daerah kepada pihak tertentu, juga perbedaan standar postur pembiayaan APBD dalam pelaksanaan pilkada. Tentu saja ini juga mengakibatkan korupsi kepala daerah yang menjadi hal yang meningkat sejak tahun 2007 dan saat ini 119 kepala daerah sudah diproses oleh KPK. Terakhir, kita mewaspadai munculnya keterbelahan massa pendukung antar pasangan calon melalui isu populisme. Kondisi objektif demokrasi elektoral sampai hari ini adalah berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2019, partisipasi politik masyarakat mengalami penurunan. Kemudian demokrasi masih dibajak oleh pemilik modal, aktor politik mengendalikan proses demokrasi yang sedang berjalan. Birokrasi menjadi alat penguasa, terutama incumbent, untuk meneruskan syahwat politiknya. Kemudian masyarakat bukan pemilik kedaulatan tertinggi. Ini dibuktikan dengan mandeknya kebijakan daerah. Kemudian masyarakat hanya berfungsi efektif menjalankan mesin politik berjalan. Lalu, bagaimana dengan fenomena hari ini? Bahwa terjadi pandemi COVID-19. Bahwa WHO mengatakan semua orang mungkin akan terkena penyakit ini dan tidak memandang usia. Kemudian ada cerita bahwa ketiadaan vaksin maka pandemi ini bisa berlangsung cukup lama hingga 2022. Kemudian bagaimana bahwa setiap orang harus melakukan physical distancing, yakni jaga jarak, tidak bersalaman, di rumah aja dan rajin cuci tangan. Dan secara nasional sebetulnya Indonesia sudah waspada terhadap COVID-19. Bagaimana kondisi Indonesia saat ini? Bahwa potensi resesi ekonomi sudah mulai kelihatan, kemudian RUU Cipta Kerja dikebut pembahasannya, PSBB belum diterapkan di semua wilayah di Indonesia, dan tidak semua Pemda sudah menganggarkan bantuan untuk COVID-19. Tapi yang menarik, kemandirian masyarakat lokal mulai terlihat dengan karantina berbasis rumah tangga, kemudian RW, dapur pangan lokal, dan juga penggalangan bantuan APD. Namun juga terdapat resiko konflik di masyarakat terkait dengan tenaga kerja kesehatan yang dianggap menyebarkan virus. Berikut ada penolakan pemakaman. Dengan kondisi tersebut, muncullah beberapa opsi penundaan pemilihan kepala daerah di tahun 2020 yang sedianya dilakukan di 23 September nanti, yaitu bahwa penundaan dilakukan pada 9 Desember 2020 atau disesuaikan selama 3 bulan. Kemudian yang kedua adalah penundaan hingga 17 Maret 2021 dan terakhir adalah 29 September 2021 atau justru malah di tahun 2022. Sahabat-sahabat JPR sekalian, tentu saja akan muncul titik rawan dari kondisi ini, yaitu bahwa bantuan APD atau masker yang dilakukan sebagai upaya kampanye terselubung oleh peserta pemilu. Kemudian belum ada landasan hukum terkait kondisi pandemi ini.
kemudian ketiadaan anggaran APBD akibat penanganan COVID. Jadi apakah pelaksanaan pilkada bisa dilakukan ketika Pemda tidak mempunyai anggaran? Yang terakhir adalah politik uang yang merebak akibat resesi ekonomi sehingga masyarakat cenderung memilih apabila diberikan iming-iming tertentu. Muncullah pertanyaan besar bahwa apakah ada ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan bulan Desember nanti? Kemudian apakah sudah ada standar keamanan kesehatan? Penyelenggara pemilu sudah siapkah secara teknis? Kemudian peserta pemilu sudah mampukah menyesuaikan dengan kondisi yang serba tidak pasti sampai kapan pandemi ini berakhir? Dan bagaimana kesiapan pemilih dalam berpartisipasi? Dan tentu saja JPPR sebagai masyarakat sipil berkewajiban untuk bisa melakukan pendidikan pemilih, berikut juga merekrut relawan yang akan memantau. Kemudian apakah tahapan yang sudah berjalan, yang selama ini sudah dilakukan sebelum penundaan, perlukah diulang dari awal? Demikian paparan singkat ini, mari kita jadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dengan memberikan akses informasi guna munculnya kepemimpinan demokratis yang bermartabat. Sekian sahabat JPPR sekalian, dan selamat berdiskusi.